Generasi milenial harus bangga. Orang pertama yang mengelilingi bumi berasal dari Indonesia, Enrique Maluku. Disadur dari beberapa sumber dan artikel, antara lain dalam videonya Fakta Kebanggaan Indonesia yang dikubur 500 tahun Helmi Yahya Bicara, dan telah ditulis dalam novelnya yang berjudul Clavis Mundi atau Kunci Dunia. Konten ini hanya menceritakan secara singkat kisah perjalanan mengelilingi bumi yang berasal dari putra bangsa Indonesia dari wilayah Maluku yaitu Enrique Maluku. Kebanggaan tersendiri buat saya sebagai bangsa Indonesia dan semakin jelas tidak dapat dipungkiri bahwa memang nenek moyang kita adalah seorang pelaut ulung yang menggambarkan kebesaran bangsa Indonesia. Kisah ini harus dapat dipahami dan dijadikan sebuah motivasi kebanggaan oleh generasi milenial. Semoga kisah Enrique Maluku ini dapat segera diaplikasikan menjadi film layar lebar untuk menumbuhkan rasa bangga dan nasionalisme kepada generasi bangsa khususnya generasi milenial terhadap negara Indonesia tercinta ini dan akhirnya kita sangat menyadari bahwa kita memang adalah negara yang besar dan berdaulat di bawah bendera merah putih dan Bhinneka Tunggal Ika. Selama 500 tahun, bangsa Eropa mengakui Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano sebagai pengeliling bumi pertama. Hal ini karena kedua orang tersebut berasal dari bangsanya sendiri. Tetapi ini tidaklah berdasarkan fakta, karena sosok yang berhasil lebih dulu untuk mengelilingi bumi adalah Enrique, anak asli Maluku. Hal inilah yang dituangkan presenter Helmi Yahya dalam buku Clavis Mundi. Disebutkan oleh Helmi, Enrique adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dapat dibanggakan karena berhasil mengelilingi bumi. Karena itulah, dia mendorong masyarakat Indonesia bisa berbesar hati bila mengenal sosok ini. Di sekolah kita belajar sejarah bahwa manusia pertama yang mengelilingi bumi adalah Ferdinand Magellan, Fernão Magalhães, Portugis, Fernando Magellan, Spanyol, pada tahun 1521, dengan terbunuh di Mactan, Filipina pada tanggal 27 April 1521, Magellan belum melengkapi pelayaran keliling dunia. Perjalanannya terdahulu yang paling jauh ke arah timur Nusantara hanya sampai di Brunei. Dengan begitu Magellan belum lengkap mengitari lingkaran bumi sebulat 360%. Brunei terletak di garis bujur timur, longitude 114 derajat 40 menit bujur timur, sementara Mactan berada di 123 derajat 58 menit. Masih ada selisih 9 derajat 18 menit. Jika diukur persis di garis ekuator masih kurang 1035,28 km, 40.075,2 km per 360 x 9,3. Sebastian de Elcano yang melanjutkan misi Ferdinand Magellan melengkapi pelayaran keliling dunia pada 6 September 1522 bersama 17 orang awak kapal yang tersisa. Di antara 17 orang tersebut ada Antonio Pigafetta, seorang avanturir kaya asal Italia yang menulis buku tentang perjalanan paling bersejarah ini. Informasi tentang perjalanan ini adalah buku tulisan Antonio Pigafetta yang ada tersimpan di perpustakaan Universitas Yale. Selain itu, sumber informasi tentang pelayaran manusia yang paling menakjubkan ini adalah laporan yang ditulis oleh Maximilianus Transylvanus yang mewawancarai sisa-sisa anak buah Magellan yang selamat kembali ke Spanyol. Laporannya dicetak tahun 1523 dengan judul De Moluccis Insulis. Transylvanus adalah pembantu Kaisar Tahta Suci Roma Charles kelima, 1519-1556, yang dirangkap oleh Raja Spanyol Charles Carlos pertama, 1516-1556. Di catatan keliling dunianya Pigafetta menulis bahwa Magellan dibantu oleh seorang asisten asal Sumatera yang dipanggil Enrique de Malaca atau Enrique el Negro, Henry Hitam.
Ada yang menyebutnya Enrique de Molucca, mungkin Transilvanus, karena dialah yang menyatakan bahwa Henry Hitam berasal dari Maluku. Pigafetta menulis Magellan berhasil meyakinkan Raja Carlos pertama Spanyol untuk membiayai perjalanannya karena datang ke hadapan raja dengan membawa serta Henry Hitam yang cerdas dan membuat raja terpesona. Dapat kita bayangkan seorang budak membuat seorang raja dan kaisar kagum. Ferdinand Magellan berangkat dari Sanlúcar de Barrameda 20 September bersama 270 pelaut dari berbagai kebangsaan. Mereka terbagi ke dalam 5 kapal, yaitu kapal utama, Trinidad, yang membawa Magellan, Pigafetta dan Henry Hitam, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Satu argumentasi lagi yang mendukung teori ini adalah Pigafetta selama perjalanannya menulis sebuah kamus bahasa-bahasa yang dijumpainya selama perjalanan. Dari 460 kata yang ada di kamusnya hanya 160 kata yang bukan bahasa Melayu. Tidak heran, pastilah dia dibantu Henry Hitam yang sekapal dengannya selama 18 bulan. Di antara kata-kata yang dikumpulkannya banyak yang berasal dari Maluku seperti diakui Pigafetta. Misi perjalanan 20 September 1519 sebuah armada besar diberangkatkan dari Spanyol terdiri atas 5 kapal dan 270 pelaut dari berbagai kebangsaan. Mereka mengarah ke Kepulauan Rempah-Rempah di lokasi yang ada di wilayah Indonesia. Rempah-rempah adalah komoditi mahal yang diidam-idamkan bangsa Eropa untuk menyedapkan masakan. Mereka yang cenderung hambar sekaligus menghangatkan tubuh kalau musim dingin. Tujuan lain sang pemimpin ekspedisi Ferdinand Magellan berharap bisa menunjukkan bahwa manusia bisa berlayar keliling dunia sekaligus membuktikan sesuatu yang baru. Ambisi Magellan didorong oleh keberhasilan para petualang terdahulu juga pendanaan penuh dari Raja Spanyol Charles I. Ia juga punya partner namanya Enrique de Malaca atau Enrique, nama yang diberikan oleh Magellan. Dia seorang yang paham bahasa dan adat istiadat setempat. Banyak peta-peta yang diperjualbelikan dikatakan menjadi kunci menuju negeri rempah. Semuanya itu peta-peta yang sengaja dibuat untuk menyesatkan daripada menunjukkan arah. Seorang seperti Enrique menjadi sangat penting karena dia orang laut yang memahami jalur maritim menuju negeri rempah yang sesungguhnya nama asli pria itu misterius, dia hilang dari catatan sejarah. Enrique berada di sisi Magellan sejak 1511. Sang pelaut mendapatkannya sebagai rampasan perang dari Malaka dan dijadikan budaknya. Sosok Enrique muncul dalam catatan Antonio Pigafetta, ilmuwan Italia yang turut dalam penjelajahan Magellan. Enrique adalah awak penting dalam armada Pigafetta yang menjadi salah satu alasan Magellan bisa meyakinkan Raja Spanyol untuk mendanai ekspedisi. Sang raja terpesona oleh warna kulit Enrique dan kemampuannya untuk berbicara beberapa bahasa yang berbeda dengan lancar. Selain menguasai bahasa Melayu, Enrique juga menguasai beberapa bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis dan beberapa bahasa internasional lainnya sehingga ia dijadikan sebagai penerjemah dalam ekspedisi pelayaran Magellan. Enrique Maluku adalah ahli bahasa dan paham dengan ilmu-ilmu kemaritiman karena dia dilahirkan di Kepulauan Maluku, maka dia dibutuhkan dan diangkat oleh Magellan sebagai partner untuk memulai pencarian Pulau Maluku, suatu pulau impian yang dicari oleh seluruh bangsa Eropa, karena Eropa sangat tergantung kepada rempah-rempah terutama cengkeh dan pala. Enrique Maluku merupakan seorang pemuda asal Indonesia yang tercatat sebagai pengeliling dunia pertama dalam sejarah. Enrique berasal dari Ambon, Maluku dan memulai pelayaran pertamanya dari daerah kelahirannya itu pada tahun 1503. Enrique Maluku merupakan pemuda keturunan Melayu. Dia ikut serta dalam ekspedisi pelayaran Ferdinand Magellan, penjelajah asal Eropa yang memiliki misi mengelilingi dunia.
Enrique Maluku bergabung dalam misi Magellan usai dia dibebaskan sebagai budak dari rampasan perang di Malaka. Meski berada dalam ekspedisi yang sama saat itu, sebenarnya Ferdinand Magellan, Sebastian de Elcano, dan Enrique Maluku memulai perjalanan keliling dunia dengan titik mulai yang berbeda serta pencapaian yang berbeda. Sementara itu, Enrique memulai perjalanan keliling dunia saat dia berlayar dari Ambon menuju Palembang pada tahun 1503. Enrique saat itu sempat menetap ke Palembang sebelum akhirnya kembali ke Malaka. Sedangkan Elcano memulai perjalanan keliling dunianya dalam ekspedisi pelayaran menuju Pulau Rempah-Rempah bersama Magellan dan Enrique Maluku pada 20 September 1519. Ekspedisi yang dilakukan saat itu bertujuan untuk menemukan Maluku yang dikenal sebagai Pulau Rempah-Rempah. Pada masa itu Maluku yang dikenal kaya akan rempah-rempah menjadi tujuan para penjelajah Eropa karena merupakan komoditas yang mahal bagi bangsa Eropa. Para penjelajah Eropa berusaha menemukan Maluku melalui jalur laut untuk memperoleh rempah-rempah secara langsung dari asalnya. Upaya Magellan mencari dukungan untuk memulai ekspedisi. Ferdinand Magellan yang merupakan seorang bangsawan dan navigator Portugal pada mulanya berniat melakukan ekspedisi tersebut dengan meminta dukungan dari rajanya, Manuel I. Namun, Raja Manuel I menolak memberi dukungan dan menilai rute pelayaran Magellan spekulatif karena berbeda dari rute yang sudah dirintis Vasco da Gama sebelumnya. Meskipun menolak usulan tersebut, Raja Manuel I kala itu mengizinkan Magellan untuk menawarkan usulannya ke tempat lain. Peristiwa itu terjadi pada bulan September 1517. Akhirnya, pada akhir Oktober di tahun yang sama, Magellan pergi ke Sevilla dan menjadi warga negara Spanyol. Saat itu Magellan berupaya meyakinkan Raja Charles yang menjadi raja baru Spanyol kala itu untuk mendukung proyek pelayarannya menuju Pulau Rempah-Rempah. Untuk lebih meyakinkan Raja Charles I, Magellan lalu membawa Enrique yang sangat memahami rute Hindia, memahami adat istiadat, serta menguasai berbagai bahasa termasuk Portugal dan Spanyol. Atas kepiawaiannya itu, Enrique Maluku menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh Magellan untuk mewujudkan impiannya menemukan Maluku dari rute barat. Setelah mendapatkan dukungan dari Raja Charles I, maka dimulailah persiapan ekspedisi tersebut. Kerajaan lalu mempersiapkan 5 kapal dengan ukuran yang relatif tidak terlalu besar agar mudah bermanuver, tapi cukup kuat untuk mengarungi ombak dan badai di lautan. Kapal-kapal tersebut ditambah dengan berbagai meriam, serta dilengkapi bekal makanan yang cukup untuk 2 tahun. Dalam proyek pelayaran menemukan Pulau Rempah-Rempah tersebut, Raja Charles I menugaskan 237 pelaut untuk ikut berlayar bersama Magellan. Adapun 5 kapal yang digunakan dalam ekspedisi tersebut yaitu Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago. Kapal Trinidad sebagai flagship menjadi kapal yang ditumpangi Magellan dalam ekspedisi tersebut. Armada Maluku, sebutan untuk Armada Magellan, berangkat dari Sevilla pada tanggal 10 Agustus 1519. Armada ini berlayar melalui Sungai Guadalquivir menuju pantai Sanlúcar de Barrameda. Kapal-kapal tersebut mulai berlayar dari Sanlúcar de Barrameda memasuki Samudera Atlantik pada 20 September 1519. Perjalanan panjang yang dilalui dalam ekspedisi tersebut tak lepas dari sejumlah peristiwa-peristiwa yang mencekam. Bahkan, baru 6 hari berlalu usai kapal meninggalkan pelabuhan, Magellan menerima surat yang menyebutkan bahwa beberapa kapten bersekongkol untuk membunuhnya. Armada juga sempat berhenti di Kepulauan Canary untuk menambah perbekalan dalam kapal. Hal itu dilakukan usai Magellan menyadari bahwa para pemasok memperdaya mereka dalam hal jumlah bekal dan kualitasnya. Bahkan, Raja Portugal,
Alfonso I mengirimkan 2 armada untuk menghentikan dan menangkap Magellan bersama armadanya karena dianggap telah berkhianat. Untuk menghindari kedua armada utusan Portugis itu, Magellan pun memerintahkan armadanya untuk berlayar ke selatan sepanjang pantai Afrika. Dalam pelayaran yang dilakukan, tak jarang armada tersebut dihadapkan pada kondisi cuaca buruk berupa angin kencang hingga badai. Namun, tak jarang pula arah angin justru memberikan keuntungan dan mempermudah perjalanan mereka menuju Pulau Rempah-Rempah. Pada Desember 1519, mereka juga sempat singgah di sebuah tempat yang saat ini menjadi Rio de Janeiro. Dalam persinggahan tersebut, para awak kapal bersenang-senang, membuat stok makanan, hingga memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Peristiwa pemberontakan yang menewaskan 2 kapten kapal. Untuk mengantisipasi waktu pelayaran yang panjang ke depannya, Magellan sebagai kapten armada mulai mengurangi jatah ransum para awak kapal serta membuat mereka selalu sibuk. Langkah antisipasi itu membuat para awak, utamanya yang berasal dari Spanyol, mulai membangkang, bahkan menyebabkan terjadi pemberontakan pada 2 April 1520 tengah malam. Berkat kepandaiannya, Magellan berhasil mengatasi situasi pelik tersebut. Namun, dalam perkelahian itu, Luis Mendoza, kapten kapal Victoria, terbunuh. Kemudian, Gaspar de Quesada, kapten kapal Concepcion, dieksekusi dan jenazahnya diseret, dibelah 2, lalu dipamerkan untuk menanamkan rasa takut. Sementara itu, 2 konspirator lainnya yaitu Juan de Cartagena, kapten kapal San Antonio, dan seorang pendeta Sanchez de la Reina ditinggalkan begitu aja di pantai ketika armada melepas sau. Usai peristiwa tersebut, armada kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Rempah-Rempah. Mereka lagi-lagi menghadapi hantaman angin kencang serta ancaman bahaya karena perbekalan yang semakin menipis. Pertempuran di Kepulauan Mariana. Pada tanggal 6 Maret 1521, Magellan dan pasukannya tiba di Kepulauan Mariana setelah 98 hari berada di samudera terbuka. Di tempat ini, sempat terjadi perkelahian antara awak kapal dengan penduduk setempat. Magellan yang mengetahui bahwa sekoci kapten dicuri lalu mengirim kelompok penyerang ke pantai. Mereka membakar rumah-rumah penduduk dan mengakibatkan 7 orang penduduk asli terbunuh. Karena Kepulauan Mariana bukan Kepulauan Maluku, maka Magellan bersama pasukannya kembali bergerak meninggalkan daratan dan berlayar ke arah barat. Enrique menuntaskan perjalanan mengelilingi bumi. Akhirnya pada 16 Maret 1521, setelah berlayar selama 18 bulan, mereka sampai di satu lokasi di Kepulauan Filipina yang bernama Samar. Tempat ini dianggap masih jauh dari Kepulauan Rempah di Nusantara. Pemuda yang bernama Enrique bertindak sebagai juru bahasa karena bahasa di Filipina dan Nusantara dipahami oleh Enrique untuk mendapatkan pasokan makanan, minuman, pertukaran barang, berhubung dengan pedagang, mengirim pesan perdamaian dan berhubungan dengan pemimpin dan masyarakat setempat di Nusantara. Di Kepulauan Cebu, Filipina, Ferdinand Magellan telah terhubung dengan Raja Humabon. Raja Humabon bersama 800 orang rakyat di Cebu, Filipina berhasil dibaptis oleh Ferdinand Magellan. Magellan menyatakan penduduk Cebu sebagai warga Tuhan Spanyol. Magellan memanggil penduduk Cebu sebagai Indian karena berkulit gelap sebagaimana penduduk selatan India. Raja Humabon meminta Magellan membantunya memadamkan pemberontakan di desa Mactan yang dipimpin oleh Lapu-Lapu. Pada hari Sabtu 27 April 1521, Magellan menyerang kampung Lapu-Lapu dengan 60 orang menggunakan senapan, meriam, senjata besi dan lain-lain. Sementara Lapu-Lapu bersama 1.500 pahlawan hanya menggunakan bambu runcing dan panah beracun. Sayangnya Magellan menjadi korban pertama serangan karena lengan kanannya terkena panah beracun.
Pengikut Magellan berlari kembali ke kapal untuk menyelamatkan diri dari serangan balasan yang tidak terduga itu, dan Magellan telah tersungkur dan terbunuh. Magellan yang kala itu kapten armada tidak sempat menuntaskan perjalanan keliling dunianya. Dia mati terbunuh di Mactan, Filipina pada 27 April 1521 dalam sebuah pertempuran sengit. Peristiwa ini membuat penjelajah Portugis yang membawa ke Spanyol ini gagal mengelilingi bumi, padahal jika berhasil mencapai Malaka ia akan menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi. Sementara itu orang pertama yang disebut telah mengelilingi bumi justru Enrique de Malaca yang berasal dari Pulau Maluku, Indonesia. Setelah peristiwa itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Pulau Rempah-Rempah. Armada Maluku itu sempat singgah di beberapa tempat sebelum akhirnya tiba di 4 buah pulau yang diakini merupakan bagian dari Kepulauan Maluku pada 6 November 1521. Pada tanggal 8 November 1521, Armada Maluku memasuki pelabuhan Tidore. Usai melakukan perjanjian dagang dengan Raja Tidore, Sultan Al-Mansur, para awak kapal pun mengisi 2 kapal mereka yang tersisa dengan penuh cengkeh. Kapal Victoria meninggalkan Maluku lebih dulu dan berhasil kembali di Sanlucar de Barrameda pada tanggal 6 September 1522. Dengan kembalinya armada ke Sanlucar de Barrameda, maka Elcano telah menuntaskan perjalanan keliling dunianya selang 17 bulan setelah Enrique. Sementara itu, kapal Trinidad juga menyusul setelah diperbaiki. Namun, mereka tertangkap oleh Portugal yang mendapatkan perintah dari Manuel I untuk mencari armada Maluku dan menangkap Magellan. Nah, itulah sekilas cerita singkat Enrique Maluku, fakta sejarah seorang putra bangsa yang mengelilingi bumi pertama yang 500 tahun silam dikubur disembunyikan oleh bangsa Eropa terutama Spanyol dan juga Portugis, dan diakui oleh bangsa lain. Jadi banggalah kita sebagai anak bangsa Indonesia bahwa itu salah satu bukti bahwa leluhur dan nenek moyang kita adalah seorang pelut ulung. Saatnya generasi bangsa membuktikan bahwa memang kita adalah bangsa yang besar dengan kekayaan perbedaan suku, agama, ras, yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Salam Nusantara, Indonesia Jaya.